Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya masih membahas tentang bagaimana caranya saya mempelajari bahasa Inggris. Nah, setelah saya tamat dari SMA, saya tetap menekuni bahasa Inggris karena saya merasa bahwa bahasa Inggris itu sangat penting untuk kehidupan dan masa depan saya. Jadi setelah tamat SMA, saya masuk Biara Skala Bernian, lalu melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledelero. Lalu setelah itu saya melanjutkan studi master saya di Yogyakarta. Jadi dalam proses belajar itu di 3 tempat yang berbeda itu saya tetap mempelajari bahasa Inggris dan menggunakan kurang lebih 3 cara yang ingin saya sharingkan kepada Anda pada kesempatan ini. Jadi yang pertama, tips yang pertama adalah bahwa saya terus mengupayakan agar selalu berbicara bahasa Inggris. Nah, saya percaya bahwa dengan berbicara bahasa Inggris terus-menerus, saya bisa meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris saya. Nah, dalam hal ini atau dalam kaitan dengan berbicara bahasa Inggris itu saya membedakan dalam 2 jenis. Yang pertama itu berbicara dengan diri sendiri. Jadi saya ketika duduk sendiri atau ketika sedang jalan sendiri, saya berbicara bahasa Inggris dengan diri saya sendiri. Nah, saya rasa bahwa dengan cara demikian, saya mungkin lebih bebas untuk mengungkapkan atau mengucapkan bahasa Inggris kepada diri saya sendiri. Baik itu saya ungkapkan itu dengan kata yang keluar dari mulut saya, ataupun dengan kata hati yang tidak keluar dari mulut saya sendiri. Jadi saya bisa berbicara dengan diri saya sendiri di tengah kerumunan banyak orang. Dan tips ini sangat baik untuk saya bisa mengingat kembali kosakata dan grammar yang sudah saya pelajari. Nah, jenis berbicara bahasa Inggris yang kedua adalah berbicara dengan orang lain. Jadi saya selalu berusaha untuk berbicara dengan orang yang bisa atau sudah fasih berbahasa Inggris. Dan biasanya kalau saya ketemu turis atau orang asing, saya langsung mempraktekkan bahasa Inggris saya. Dan ketika saya berbicara dengan mereka, terutama mereka yang fasih bahasa Inggris seperti para turis, saya akhirnya bisa memperbaiki kualitas berbicara bahasa Inggris saya. Tetapi juga saya dapat meningkatkan kemampuan mendengar saya, karena ketika berbicara dengan turis, terutama yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, saya bisa meningkatkan kemampuan mendengar saya, mendengar dalam bahasa Inggris. Karena mendengar dalam bahasa Inggris itu adalah kemampuan yang menurut saya cukup sulit, apalagi yang berbicara itu adalah seorang native speaker. Nah, itu hal pertama. Hal kedua atau tips kedua itu adalah Anda harus mendengar sebanyak-banyaknya bahasa Inggris. Nah, dengan cara ini Anda bisa meningkatkan kemampuan mendengar bahasa Inggris Anda. Saya biasanya mendengar bahasa Inggris itu yang pertama itu saya mendengar lagu-lagu bahasa Inggris. Dan lagu-lagu bahasa Inggris yang saya dengar ketika pertama-tama mempelajari bahasa Inggris itu lagu-lagunya Celine Dion dan Shania Twain. Saya pikir 2 penyanyi ini memiliki pengucapan bahasa Inggris yang sangat jelas, sehingga saya mudah mengerti.
memang awal-awal kita mempelajari bahasa Inggris, kita perlu mendengar pengucapan yang jelas sehingga kita mudah mengerti, dan itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Karena kita merasa percaya diri. Orang yang percaya diri itu biasanya lebih cepat belajar. Kalau kita langsung mendengar bahasa Inggris dari seorang native speaker yang pengucapannya kurang jelas, itu bisa membuat kita putus asa untuk belajar bahasa Inggris. Jadi saran saya, sebaiknya Anda mendengar penutur bahasa Inggris yang jelas mengucapkan bahasa Inggris sehingga Anda paham, dan ketika Anda paham, Anda semakin termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Lalu saya juga mendengar banyak YouTube. Jadi ketika pindah dari STFK Dedelero ke Yogyakarta, saya banyak sekali mendengarkan YouTube dalam bahasa Inggris. Jadi saya mendengarkan pembicaraan para artis, atau berita sepak bola, atau kuliah dalam bahasa Inggris. Dan itu sangat membantu saya dalam meningkatkan kemampuan mendengar bahasa Inggris saya. Dan YouTube itu adalah salah satu media yang menurut saya sangat baik untuk mereka yang belajar bahasa Inggris. Nah, selain YouTube, saya itu juga mendengarkan radio bahasa Inggris. Dan ini saya rutin mendengarkan radio itu ketika saya belajar bahasa Inggris sebelum saya berangkat ke Australia. Jadi di Jogja itu tahun-tahun terakhir saya di Jogja tahun 2016 itu saya aktif mendengarkan radio hampir setiap hari. Saya mendengarkan radio Australia, ya kebanyakan radio Australia. Itu hampir setiap hari. Dan itu sangat membantu kemampuan mendengar saya. Apalagi kalau kita mendengar radio Australia atau para penyiar itu yang berbicara di radio itu sangat jelas. Biasanya mereka mengucapkan bahasa Inggris yang baik dan benar, dan membuat orang cepat atau mudah memahami apa yang mereka ucapkan atau mereka bicarakan, jadi itu yang kedua. Jadi saya mendengar sebanyak mungkin hal atau berita atau siaran dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, itu saya membaca sebanyak-banyaknya bahasa Inggris, atau berusaha untuk selalu membaca bahasa Inggris. Dan saya membaca itu dengan lantang kadang-kadang. Jadi saya membaca bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Tapi kalau saya sendiri, misalnya saya di kamar atau di tempat yang sepi, itu saya membaca bahasa Inggris secara lantang. Jadi dengan itu saya memperbaiki pronunciation saya, pengucapan saya. Karena saya membaca secara secara out loud, secara lantang. Dan saya memilih bacaan-bacaan, biasanya kalau saya membaca secara lantang tuh bacaan-bacaan yang ringan, misalnya baca koran bahasa Inggris atau cerita bahasa Inggris. Dan saya merasa bahwa dengan cara itu saya bisa memperbaiki pengucapan bahasa Inggris saya. Dan juga membaca itu sebenarnya membuat saya bisa mengingat kosakata yang sudah saya baca dan juga grammar yang sudah saya pelajari. Kadang-kadang ketika saya baca, saya lebih memahami grammar yang sudah saya baca. Oh, penulis ini menggunakan atau mengekspresikan sebuah pernyataan itu dengan cara A atau acara B, atau dengan grammar A atau grammar B. Jadi membaca itu sebenarnya membuat kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, dan sekaligus kita
membandingkan berbagai macam kosakata dan juga tata bahasa dalam bahasa Inggris, sehingga itu membuat kita semakin memahami bahasa Inggris. Atau kadang-kadang ketika Anda banyak membaca, atau saya dalam pengalaman saya, ketika saya banyak membaca, itu membuat saya semakin penasaran terhadap bahasa Inggris, baik itu kosakata maupun grammar. Karena semakin saya membaca, saya menyadari bahwa saya semakin tidak tahu bahasa Inggris, karena banyak sekali kosakata yang belum saya pahami, bahkan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang saya juga terus membaca bahasa Inggris dan masih banyak kosakata yang saya tidak paham. Apalagi saya membaca misalnya buku-buku ilmiah yang kerap kali menggunakan diksi atau kosakata yang cukup rumit dan tidak atau jarang digunakan dalam percakapan harian. Nah, saya pikir itu 3 hal atau 3 tips yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Dan menurut saya 3 tips ini sangat membantu saya dalam mempelajari bahasa Inggris. Saya juga yakin jika Anda menerapkan 3 tips ini, Anda juga bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, dan karena itu Anda bisa berbicara dan juga bisa menulis dalam bahasa Inggris tanpa harus Anda pergi ke luar negeri. Karena saya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video terdahulu, saya sudah bisa berbicara dan sekaligus bisa menulis dalam bahasa Inggris. Waktu itu saya menulis tesis master saya di UGM dengan bahasa Inggris tanpa saya pergi ke luar negeri. Nah, jadi itu saja 3 tips saya pada video kali ini. Nanti di video yang akan datang, saya akan berbicara tentang bagaimana saya mempelajari bahasa Inggris ketika saya studi di Australia, dan setelah itu saya selesai studi dari Australia dan mengajar sebagai dosen di STFK Lederer. Bagaimana saya tetap mempelajari bahasa Inggris saya atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya sehingga saya bisa menjadi seorang yang bisa berbicara dan menulis bahasa Inggris secara baik. Oke, jadi jika Anda merasa bahwa video saya ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda memberikan like, komen, subscribe, dan membagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan, mungkin teman atau sahabat dan kenalan Anda. Sekian saja, terima kasih dan sampai jumpa. Moro.